berinfak, bersedekah. Ikhwani dan akhwati rahimahumullah, renungi baik-baik apa yang saya sampaikan. Pangkal kaya dalam Islam, menjadi orang yang sangat kaya raya, melimpah apapun yang dia inginkan, adalah bersedekah, bukan menabung. Kita punya prinsip dasar karena kita pakai sistem ekonomi kapitalis lah, sistem ekonomi apalah, orang non muslim, bukan dari Allah lah. Sistemnya adalah menabung pangkal kaya. Makin sering nabung maka makin kaya. Ini dalam Islam tertolak, nggak ada. Pangkal kaya keluarin di jalan Allah, tuh kaya akan datang. Perhatikan, beda sekali. Orang yang nabung sibuk dengan tabungan, bukan tidak boleh ya, boleh nabung, tapi bukan seperti umumnya orang. Kalau dia nabung sudah punya 1 juta mau 10 juta, 10 juta mau 100 juta, 1 juta mau 1 miliar. Dan orang kalau targetnya begitu, susah untuk bersedekah, itu susah. Karena dia harus punya target nabung. Sementara bukan nabung yang mendatangkan kekayaan, bukan, tetapi sedekahnya. Dalil pertama adalah hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ya bena Adam, anfik alaih. Wahai anak Adam, sedekah dulu di jalanku, aku akan bersedekah padamu. Keluarin dulu di jalanku, baru aku kasih. Dan ini fakta lapangan banyak ya. Hadis Bukhari, riwayat yang lain kata Nabi SAW, dulu di kalangan Bani Israel ada 2 orang bersahabat. Waktu itu kebetulan keduanya dan masyarakat sekitar wilayah mereka sedang menunggu turunnya hujan dari langit. Peceklik, panas. Si A, dari 2 orang ini, anggaplah si A dan si B, kita kasih inisial. Karena Nabi SAW mengatakan 2 orang saja, supaya mudah dipahamin, si A dan si B. Si A ini melihat ada awan, gumpalan awan hitam lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengar suara dari situ, kata Nabi SAW yang mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Namanya temannya dia itu di sebelah, si B. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, ternyata betul melewatin kebun dia di atas kepalanya, kemudian berhenti di kebun temannya dan turun lebat. Kebun-kebun lain gak ada yang kena air. Cuma dia saja temannya. Penasaran, dia tanya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kamu air hujan, kami gak dikasih. Apa kata dia? Rahasianya ikhwan, saya mengeluarkan dari keuntungan kebun ini, langsung begitu untung, sepertiganya saya keluarkan di jalan Allah. Sepertiga langsung. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha. Sepertiganya lagi saya pakai untuk kebutuhan keluarga saya. Allah turunkan hujan di saat lagi tidak ada air. Ada ipar saya di Ternate, kakak saya kebetulan perempuan yang nomor 2, semoga Allah menjaga mereka semua, menikah dengan satu dokter THT dari Ternate di kota Makassar. Kakaknya beliau, ini di kota Ternate, saya pernah ceramah sampai ke sana, alhamdulillah. Kemudian ngobrol-ngobrol, pulang ceramah sekitar jam 11, jam 12 malam. Saya ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya ini. Sementara kami asyik ngobrol, dia lagi tanya beberapa hukum. Tiba-tiba kebetulan rumah mereka masih menggunakan seng, gitu kan. Ada suara ribut, pang gitu. Saya kaget, karena memang suaranya kayak batu yang besar dilempar gitu. Saya nggak tahu. Kemudian dia tertawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga yang jatuh. Oh iya, di belakang rumahnya ada pohon mangga beneran jatuh. Memang suaranya besar sekali, kayak suara batu yang besar gitu. Dia bilang ini mangga, orang sana bilang mangga madu. Kalau saya tidak tahu di sini, kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong itu ada percik-percik madunya gitu kan, kayak madu manis. Ini mangga madu nih, orang Ternate bilang. Mau coba? Ini masak di pohon. Diambillah sama dia, dipotong, saya makan berdua gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Terus ada satu kalimat yang diucapkan sama dia, saya jadikan sebagai bahan ceramah, subhanallah. Dia bilang, ini pohon mangga saya tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Setahu saya, gitu kan, setahu sebatas ilmu saya, nggak ada mangga berbuah sepanjang tahun itu.
Pasti ada musimnya, gitu kan? Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Gitu kan? Maka dia bilang ini sepanjang tahun. Saya bilang sama dia, kenapa kok bisa? Dikasih bibit tertentu, kan? Atau mungkin di sini lembab, hujan terus. Dia bilang enggak. Pohon mangga saya ini enggak pernah saya larang orang ambil. Pohon mangganya enggak pernah dia larang. Kemudian ikhwani, saya sudahlah selesai pembicaraan dengan dia, istirahat. Besok pagi habis sholat subuh, kemudian sudah mulai agak terbit matahari, saya ke belakang rumahnya pamit. Saya mau lihat pohon mangganya. Pohon mangga itu mungkin tingginya cuma 3 meter. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan rumahnya tidak besar, kecil. Subhanallah, pohon mangga itu saya belum pernah lihat sehidup saya, seumur hidup saya pohon mangga seperti itu. Pohon yang cuma 3 meter, daunnya lebat, buahnya itu saking banyaknya dan beratnya itu sampai tergantung mau kena ke lantai, ke paving bloknya dia. Dan pohon ini ternyata setengahnya pohon itu di dalam rumahnya dia, setengah lagi di luar pagarnya. Gitu. Dia pas keluar dia bilang sama saya, ini yang di dalam rumah, ini yang saya pakai dengan keluarga saya. Yang di luar tuh tepat seperti setengah, kayak terbagi 2 pohon itu. Setengahnya lagi siapapun lewat mau ambil silahkan. Sampai kadang-kadang pedagang lewat ngambil, dijualin sama dia, dibiarin. Terus saya bilang, oh ini rahasianya. Di Jakarta saya bilang, dan di sini juga saya bilang sama antum sekalian, bedakan dengan kondisi kita coba. Pohon mangga kita kalau ada buahnya, diapain buahnya? Dibungkus, diikat, kalau perlu tulis, jangan dicabut. Gimana nggak cuma 2-3 buah yang keluar gitu? Susah, pelitnya luar biasa gitu. Nggak bisa, keluarin Allah kasih keajaiban tuh. Antum mau lihat efeknya seketika, coba nanti kalau lagi mampir di satu rumah makan, gitu kan? Antum makan, misalnya rumah makan apa yang enak, antum makan misalnya 30.000 atau 50.000 rupiah. Selesai makan, antum merasa nikmat, alhamdulillah, syukuri Allah. Kemudian coba beli makanan yang seperti antum makan, persis sama. Lauknya sama, nasinya sama-sama, persebungkus, satu lengkap, keluar cari siapapun kasih. Niat sedekahin sebagai tanda syukur karena Allah sudah kasih saya ini, saya balas dengan itu. Lihat bagaimana responnya Allah nanti datang rezekinya. Dan ini melebar ya, ini bukan kemana-mana. Bisa saja dengan satu bungkus nasi, Allah nggak balas kita dengan satu bungkus nasi, tapi mungkin Allah kasih kesehatan 3 bulan, 1 tahun. Mungkin nanti ada yang traktir kita makan berulang-ulang, mungkin macam-macam. Ada kisah yang menarik, kisah ulama tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah terkenal ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya, dan dia bersahabat dekat dengan ulama tabi'in yang lain bernama Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah semuanya. Ini 2 orang ini terkenal sekali. Jadi hampir subhanallah, apalagi kalau berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, ya, kesucian hati, jiwa. Ini 2 orang ini selalu muncul namanya nih. Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Ini 2 orang saling bersahabat. Tentu ada kisah-kisah masa lalu mereka, tapi saya bahas langsung ke the point. Ada satu perilaku yang menarik nih. Keduanya ini kebetulan orang kaya raya, pengusaha, ya. Tentu Fudail bin Iyad dulu ini bekas perampok, tapi sadar. Ada kisah sendiri bagaimana dia sadar ya. Saya nggak bahas itu. Setelah dia sadar, dia belajari agama, dia mulai hafal Quran, jadi ulama, dan akhirnya jadi pengusaha. Bersahabat dekat dengan Abdullah bin Mubarak. Ada satu tradisi yang mereka lakukan menarik nih. Jadi Abdullah bin Mubarak sama Fudail bin Iyad ini suka janjian. Sholat subuh kita sholat di masjid A ya, misal contoh. Ya. Kemudian duhur, asar, maghrib kita pisah tempat. Misalnya nanti Abdullah bin Mubarak bilang sama Fudail bin Iyad, nanti kamu duhur, asar, maghrib, kamu sholatnya di masjid B, C, D. Nanti saya sholat di masjid E, F, G. Di Isya, nanti kita ketemu di masjid H. Jadi subuh mereka satu masjid, Isya mereka satu masjid. Jadi 3 waktu sholat mereka pisah. Jadi kalau temannya sholat di masjid ini, dia sholat tempat lain. Untuk apa? Di 3 waktu sholat itu, duhur, asar, dan maghrib, tidak meluangkan waktu terlalu banyak. Habis sholat 5 waktu, khusus saja, mereka itu selalu janjian untuk mencari siapa orang yang masih tinggal di masjid dan ibadah apa yang sedang dikerjakan. Misal, ada orang di pinggir masjid sana lagi baca Quran, didatangin sama dia. Kenapa anda baca Quran? Apa motivasinya? Oh ini. Jadi dia dapat ilmu lagi. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, kenapa anda sujud lama?
Apa motivasinya? Ada yang apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau nggak ada ya sudah. Tapi kalau ada, duhur, asar, maghrib, nanti isya mereka saling sharing. Nih tadi saya ketemu ini nih, tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu dari orang-orang yang melakukan ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم